Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran mata kuliah jaringan komputer. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas terkait dengan materi komunikasi data. Ya, setelah sebelumnya teman-teman mempelajari terkait dengan OSI layer dan TCP layer ya. Kemarin sudah dibahas juga terkait dengan materi apalagi ya, enkapsulasi, protokol, lalu apa lagi? Addressing dan port ya. Sebenarnya itu terkait juga dengan materi komunikasi data. Namun jika kita melihat atau merujuk ke OSI layer ya, komunikasi data yang dibahas pada pertemuan yang lalu itu masuknya ke layer-layer atas, mulai dari layer network sampai layer aplikasi ya. Nah, untuk bahasan kita pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait komunikasi data yang lebih spesifik ya di transmisi data, media transmisi, encoding, dan teknik komunikasi data dan digital ya. Ini bahasannya lebih kalau di OSI layer ini di physical layernya ya. Dan untuk tujuannya ya setelah Anda menyimak slide maupun videonya, jadi nanti videonya insya Allah akan dibagi-bagi per part-part ya, berbagiannya. Jadi setelah teman-teman menyaksikan keseluruhan video ini, diharapkan teman-teman mampu memahami karakter sinyal data seperti apa, lalu perbedaan apakah perbedaan antara transmisi digital maupun analog ya, datanya juga harus tahu ya, data analog dan digital itu seperti apa ya. Lalu juga teman-teman akan bisa memahami karakteristik jenis dan perbedaannya dari media transmisi yang guided maupun yang wireless ya. Lalu terakhir, diharapkan teman-teman juga mampu memahami urgensi dari dan teknik ya pengkodean data. Oke? Sudah siap? Mari siapkan fokus dan pikiran teman-teman untuk menyimak materi pada pertemuan hari ini. Oke? Oke, kita berangkat dari sebuah pendahuluan ya. Jika teman-teman amati ya, bagaimana cara kita berkomunikasi, kita sebagai manusia berkomunikasi ya, kita tentu membutuhkan lawan bicara ya. Kalau misalnya nggak ada, jadi pandangan aneh gitu ya buat pandangan beberapa orang. Kita ngomong sendiri gitu. Aneh kayaknya ya. Nah, tentu kita membutuhkan lawan bicara ya. Nah, kalau kita amati apa sih dari kita sampaikan itu, tentu adanya sumber atau pesannya ya. Ada pesannya, ada apalagi pemancarnya, ada media transmisi, ada penerima, dan juga tujuannya. Ya, kalau di komunikasi manusia berarti pesannya apa ya, suara kita gitu, kalimat intinya apa, kalimat-kalimat yang di dalam apa yang disampaikan suara kita gitu ya. Pemancarnya misalnya bibir kita, mulut kita gitu. Lalu media transmisinya karena kita suara gelombangnya dari udara misalnya ya, udara merambat sampai ke penerimanya di telinga lawan bicara kita ya. Tujuannya berarti adalah ke rekan bicara kita ya. Nah, sama halnya dengan prinsip komunikasi kita ya, manusia maksudnya. Komputer pun cara berkomunikasinya adalah mirip seperti ini, ada sumber pesannya, ada pemancarnya, ada media transmisinya, penerima dan tujuannya ya. Oke. Sederhananya adalah tujuan dari komunikasi data adalah memindahkan data dari komputer A ke komputer B. Komputer di sini maknanya luas ya, ada yang jadi klien atau jadi server ya. Oke, konteksnya jadi luas. Nah, sekarang mungkin jaringan komputer yang kita kenal ini tidak sesederhana. Andaikan kita punya tangan yang secanggih itu bisa menggeserkan ya dan secara cepat gitu. Tapi realitanya memang kita hitungan komunikasi datanya sangat cepat gitu. Lalu bagaimana sih alurnya gitu? Ya, pesannya adalah ya kita mengetikkan sesuatu ke komputer kita ya. Misalnya di browser kita ketikkan URL-nya, kita akan request ya. Nanti data itu yang dari komputer kita itu nanti akan ditransmit ya. Kalau di sini pemancarnya mungkin istilah lainnya adalah transmitter ya, dari perangkat jaringan kita. Lalu disampaikanlah melalui media transmisi. Apakah media transmisinya guided ya via kabel misalnya ataupun misalnya wireless.
ya. Nanti di penerima juga akan ditangkapnya apakah guided atau wireless, ya. Jadi sampai ke penerima, ya. Seperti halnya dengan manusia, ya komputer pun dalam berkomunikasi tentu ada protokol yang sudah dibahas pekan lalu, ya. Bagaimana protokol itu berfungsi atau memiliki tujuan untuk menyamakan persepsi. Ya, seperti halnya kita berbicara saat ini, kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Tentu teman-teman mengerti gitu. Tapi apa jadinya kalau yang saya sampaikan ini adalah bahasa, misalnya menggunakan bahasa apa ya? Bahasa Sunda misalnya, yang teman-teman nggak pahami, misalnya bukan orang Sunda misalnya, teman-teman misalnya orang Batak misalnya, yang nggak mengerti itu, maka komunikasinya akan terhambat. Maka dalam komunikasi komputer pun perlu diidentifikasi menggunakan bahasa apa, lalu identifiernya sebagai ID-nya sebagai apa, kecepatannya transmisi datanya seperti apa, itu yang perlu dimasukkan dalam protokol, ya. Selain itu juga format pesannya seperti apa itu juga perlu disesuaikan dalam komunikasi data di komputer, ya. Makanya kemarin teman-teman membahas terkait juga dengan enkapsulasi, bagaimana satu format data dari mulai layer aplikasi misalnya, ya, itu dari mulai ada mengenal istilah protokol data unit kan. Nah, itu dari masing-masing layer itu turun akhirnya kan dienkapsulasi atau dibungkus, ya, dari masing-masing layer itu, ya. Semakin turun ke bawahnya dibungkus lagi. Prinsipnya mirip dengan amplop sih, ya. Di dalam amplop itu kan ada identifiernya, ada namanya, tujuannya siapa, dari siapa, mau kemana, dan lain sebagainya. Oke, dan ujung-ujungnya kan ditransmisikan. Nah, media yang kita gunakan apakah kabel, ya, ataupun udara, ya, wireless itu. Nah, maka si pesan kita ini harus dikodekan sesuai dengan karakteristik dari media yang kita gunakan, ya. Nah, itulah fungsi dari encoding yang akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, karena masing-masing punya karakteristiknya masing-masing. Contoh, nah ini ada bentuk sinyal, ya, atau karakteristik sinyal dari masing-masing media transmisi. Misalnya di atas kita lihat itu di sebelah kanannya adalah yang, ya, di sini kita lihat ini adalah sinyal yang dihasilkan oleh kabel chopper, ya. Ini kabel, misalnya kabel UTP, ya, atau koaksial misalnya. Ini bentuk sinyalnya adalah seperti ini. Oke. Atau teman-teman menggunakan fiber optik misalnya di rumahnya, ini sudah juga bentuknya dalam bentuk pattern cahaya, ya. Lalu juga ya selanjutnya ini adalah bentuk sinyal yang menggunakan wireless, ya. Ini adalah salah satu microwave signalnya. Oke. Nah, di sini punya karakteristiknya masing-masing dari gelombang atau media transmisinya ini, ya. Nantinya tentu di penerima akan dilakukan proses decoding lagi, ya, atau dibuka lagi dengan algoritma yang sama sebenarnya dengan waktu mengencode-nya, hingga sampai di penerima itu ya sudah sebentuk pesannya utuh, pesan yang bisa dimengerti oleh penerimanya. Oke, ini ada sebagai pendahuluan untuk bahasan kita selanjutnya terkait dengan transmisi, bagaimana media transmisi juga bekerja, lalu bagaimana teknik-teknik untuk mengkodekan pesan, ya. Sebagai tambahan juga dalam kita berkomunikasi juga ada jenisnya, ya. Kita komunikasi berkomunikasi dua orang misalnya, antara A dan B misalnya, itu adalah komunikasi secara unicast, ya. Atau misalnya kita punya sekelompok orang, misalnya kayak sekarang, misalnya di kelas, kalau di kelas secara offline, ya, misalnya ada kelas mahasiswa, ya, dan satu misalnya dosen. Nah, mahasiswa itu misalnya seorang dosen memanggil misalnya kelompok A, maka yang akan menyaut adalah anggota dari kelompok A aja, ya. Nah, itu adalah bentuk komunikasi dari multicast. Tapi kalau misalnya dosennya bilang, oke, ini harus diperhatikan oleh seluruh mahasiswa, dan seluruh mahasiswanya menjawab, ya, misalnya. Ini adalah bentuk komunikasi broadcast. Ya, ini sebagai reminder aja. Oke. Semoga menarik bahasan hari ini. Oke, tetap fokus, tetap semangat. Kita simak di materi selanjutnya. Oke.
Selamat belajar.